Sahabat Sonora, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1446 Hijriah dari lapangan Balai Kota Yogyakarta, persembahan dari Balai Kota Yogyakarta. Baik, selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini, Jumat 6 Juni 2025, ini kami berada di lapangan di kota Yogyakarta dalam rangka siaran langsung Sholat Idul Adha 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Nah, ini tentu saja persembahan dari pemerintah kota Yogyakarta. Nah, sahabat Sonora, pagi hari ini bersama kami Ketua Harian Takmir Masjid Pangeran Diponegoro Kota Yogyakarta, Dr. Andes H. Syamsul Azhari. Kita akan berbincang-bincang mengenai tema dan juga pelaksanaan sholat Idul Adha di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, Mas Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah, pangestunipun. Baik, ya. Selamat merayakan Idul Adha, Pak Syamsul. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijrah 2025 Masehi untuk seluruh warga kota Yogyakarta dan para pendengar radio Sonora tercinta. Baik. Nah, Pak Samsul, ini untuk persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha pagi hari ini seperti apa, Pak? Sudah disiapkan dari panitia? Oh ya, jadi panitia sudah biasanya kan kegiatan rutin, Pak ya. Kegiatan rutin, jadi memang 1 bulan sebelumnya kita sudah siapkan. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah kota, Kementerian Agama, dan dinas terkait. Ada DLH, ada bagian umum, ada kesejahteraan juga termasuk dengan dinas Kominfo dalam ini ya. Jadi dengan DLH kita persiapkan untuk terutama isu sampah kan lagi marak. Jadi untuk kita himbau jamaah untuk tidak membawa alas koran ya. Jadi mereka harus membawa sajadah sendiri untuk dibawa pulang langsung dan tidak meninggalkan sampah. Dengan DLH kita juga sudah koordinasi untuk tempat wudhu, ya, tempat wudhu yang ada kan masih kurang di masjid ya. Disiapkan air untuk tempat wudhu. Dengan Kesra juga gitu kita persiapan untuk apa itu penyembelihan hewan kurban dan juga untuk khotib dan lain sebagainya. Begitu. Nah, nah, untuk imam dan khotib di pagi hari ini Oh ya, insya Allah hari ini akan yang bertindak selaku imam Kiai Haji Solahuddin Mansur SHG, beliau sore Rois Surah Khotib PCN Kota Jakarta. Dan imam akan dilakukan oleh saudara Umar Izul Haq yang bersangkutan adalah imam besar Masjid Pangeran Diponegoro dan saat ini sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Nah, Mas Abdul, ada tema khusus yang diambil untuk sholat Idul Adha ini? Temanya kita nggak tentukan ya, jadi apa itu tidak ada tema khusus. Yang jelas kita akan mendukung program pemerintah berkaitan dengan semangat Idul Adha ini untuk semangat berbagi, semangat apa itu beramal dengan ikhlas dan sebagai apa ya kegerakan sosial untuk sama-sama makan daging lah. Nah, itu dia. Baik, ya. Tapi dari teman-teman panitia sudah menyiapkan juga lokasi wudhu, tadi sudah disebutkan tempat sampah juga sudah disiapkan. Oh ya, tempat sampah kita sudah siapkan di titik-titik ya, meskipun kita sudah mengimbau untuk tidak membawa, tapi sudah kita siapkan. Dan ada tim bersih-bersih juga, jadi habis selesai sholat id, kita langsung ada tim yang membersihkan lingkungan setelah sholat id. Dan ya tentunya tidak kita harapkan banyak koran, nah, sekarang sudah tidak ada, tadi banyak jamaah yang kita lihat tidak ada yang bawa koran, bawanya plastik, sajadah itu ya Pak. Ya, jadi nanti bisa langsung dibawa pulang. Langsung bawa pulang ya. Mas ya. Nah, baik. Ada himbauan untuk yang belum datang, mungkin lokasi parkir atau sebagainya, monggo Pak Sam. Oh ya, himbauan kami segera ya, karena sholat itu akan dimulai jam 7. Lokasi parkir di panitia di sebelah timur Jalan Ibda Tutarsono itu ya, yang luas, dan juga jalan sebelah utara Komplek Wali Kota sepanjang pinggir jalan. Dan insya Allah sudah banyak petugas-petugas parkir. Kita sudah koordinasi juga dengan DLAJ, Dinas Angkutan Jalan dan bagian perhubungan ya, Pemkot Kota Yogyakarta. Nah, nah, kemudian untuk Masjid Pangeran Diponegoro sendiri ini apakah nanti ada penyembelihan hewan kurban atau
berapa sapi, berapa kambing gitu Pak Samsul? Oh ya, jadi kalau Masjid Diponegoro kan Masjid Wali Kota Pak ya. J. Jadi insya Allah ada 2 tahapan kurban. Hari ini akan nyembelih 5 plus 10 kambing. Hmm. Itu akan dibagikan di sekitar sini. Ya. Terus hari Ahad itu kita dengan pemerintah kota akan nyembelih sekitar 12 kambing ya. 12 kambing. 12 sapi, maaf. Sapi, 12 Nah, sapi ya. 12 sapi. Itu satu sapi dari presiden yang lumayan besar, ada 900 kilo. Oh. Dan 10 sapi dari Ikatan Notaris Indonesia. Hmm. Terus yang satu sapi dari sumbangan salah satu pengusaha di Jogja lah. Ya, ya. Dan nanti insya Allah semua itu akan ditujukan untuk para penggerobak Oh, yang saat ini mereka kerja keras untuk Jogja tetap bersih ya. ya. Pasukan Para kuning ya. yang jumlahnya 1.200 sekian ya. Iya, penggerobak Nanti akan dikoordinasi oleh lurah masing-masing untuk ngambil di sini, baru dibagi ke desanya masing-masing. Ya. Ya, baik. Pak Samsul, ini sebentar lagi akan segera dimulai sholat Idul Fitri. Mungkin ada himbauan atau ucapan, monggo Pak Samsul ke warga masyarakat secara luas, monggo silakan Pak Samsul. Oh ya, saya ucapkan terima kasih kepada Sonora ya, dan juga saya mengucapkan selamat Idul Adha untuk warga Jogja dan sekitarnya. Dan dari Balai Kota saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kota, Kementerian Agama, dan juga yang terkait atas dukungan dan supportnya selama ini, termasuk di Sonora ya, yang setiap tahun selalu membantu kita untuk mensosialisasikan program-program di lingkungan Masjid Diponegoro, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Samsul. Terima kasih kami. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Matur suwun. Matur nuwun Pak Samsul. Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Ketua Harian Takmir Masjid Pangeran Diponegoro Balai Kota Yogyakarta, Dr. Andasa Syamsul Azhari, di mana nanti segera akan dimulai ini sholat Idul Adha 1446 Hijriah. 6 Juni, Jumat 6 Juni 2025 langsung dari lapangan Balai Kota Jakarta. Dan tentu siaran langsung ini sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini dipersembahkan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni. Kami sampaikan pada para jamaah sekalian, insya Allah selaku imam pada sholat Idul Adha pada pagi hari ini yaitu beliau Al-Ustadz Umar Izul Haq, dan insya Allah selaku khatib yaitu beliau Bapak Kiai Haji Solahuddin SAG. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kami mengingatkan pada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan sampah di area kompleks Balai Kota Yogyakarta. Dan kami mohonkan untuk para jamaah sekalian, mari kita ikuti pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi ini hingga selesai, yaitu hingga khutbah selesai. Dan selanjutnya para jamaah sekalian, bagi para jamaah yang memiliki masalah kesehatan, insya Allah telah disediakan ambulans dan tim kesehatan, dan monggo bagi para jamaah sekalian bisa menghubungi petugas. Dan telah disediakan mobil tangki air bagi para jamaah yang ingin berwudu bisa melaksanakan wudu di mobil tangki air. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله. Kami sampaikan pada para jamaah yang masih berada di area luar Komplek Balai Kota Yogyakarta untuk mohon mempercepat langkahnya, dapat mengisi soft yang masih kosong terlebih dahulu. Soft yang masih di area depan, monggo kami mengajak para jamaah sekalian untuk merapatkan dan meluruskan barisan soft. Dan selanjutnya kami mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kebersihan dan untuk membawa sampah ke tempat sampah yang telah disediakan. Dan bagi jamaah, kami mengajak para jamaah sekalian untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini hingga khutbah selesai. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buhratan wa asila La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu Akbar
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami sampaikan sekali lagi bagi jamaah yang masih ada di jalan, dimohon untuk mempercepat langkahnya karena sebentar lagi sholat Idul Adha pada pagi hari ini segera akan kita mulai. Dimohon segera melangkahkan langkah kakinya bagi jamaah yang masih berada di luar. Kami persilahkan karena sholat Id pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana hidayatan wa taufiqan hatta nastati'a an najtama'a fi hadzal majlis bi sihhah wal afiyah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini al habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa ati'uhu wa kabbaruh wa tafakkaru
tafakkaru fi ni'ami rabbukum washkuruh. Wadhkuru ala Allahi wa tahaddasu bifadlihi wa la takfuruh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Ayyuhal khudur. Ma'asyiral muslimin. Wal muslimat. Wal mu'minin. Wal mu'minat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur senantiasa selalu membasahi lisan kita dan hati kita. Hari ini Allah karuniakan rahmat agungnya kepada kita semua. Bisa menjalani satu ibadah, satu tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kesunahan-kesunahan ibadah dan juga satu ibadah yang sebegitu gegap gempitanya kaum muslimin seluruh dari penjuru dunia hari ini berkumpul di Padang Arafah. Kita semua hari ini bersama-sama di berbagai tempat berduyun-duyun melaksanakan ibadah salat Id. Setelahnya kita menjalankan ibadah penyembelihan hewan korban. Ayyuhal khudur. Idul Adha ada hari raya besar yang mengandung makna sebegitu banyaknya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Di dalam ibadah kurban tidak sekedar penyembelihannya, tidak sekedar kita berpesta bersama-sama untuk menikmati makan daging hewan kurban, tidak. Kalau hanya itu tidak usah nunggu di hari raya Idul Adha 1 tahun sekali. Banyak penyedia-penyedia kuliner yang bernuansa daging kambing atau apa itu bentuknya. Tetapi Idul Adha adalah pelajaran yang diberikan Allah kepada segenap manusia untuk tidak melupakan satu figur yang dicontohkan oleh Allah untuk ditiru dalam sisi dan lini kehidupan masing-masing manusia ini. Adalah sosok Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Seorang Ibrahim, hamba Allah. Dia figur ketika diambil dari sisi figur individunya. Dia punya gelar Khalilullah. Seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Karena ketaatannya. Karena kepatuhannya kepada perintah ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimatnya Ibrahim itu, kenapa dia diangkat oleh Allah dalam sebutan gelar Khalilullah? Dia jawab, ikhtartu amrallahi min amri ghairihi. Karena aku selalu melaksanakan seluruh perintah Allah baru perintah yang lainnya. Ikhtartu amrallahi. Aku mendahulukan perintah Allah. Aku pilih perintah Allah dulu. Baru min amri ghairi. Dalam ketaatan seluruh perintahnya, maka Ibrahim diuji pula. Tidak cuma sekedar sebuah kalimat yang keluar dari lisannya, tapi diuji dan teruji dalam kehidupannya. Ketika dalam kesehariannya, Nabi Ibrahim diuji oleh para malaikat yang selalu mendatanginya untuk meminta kurban hewan ternaknya. Diberikan semuanya. Berapa yang dikehendaki, malaikat yang berubah jadi manusia untuk menguji Ibrahim itu, dia dapatinya Ibrahim
selalu memenuhi permintaan yang dia ujikan kepadanya untuk mengorbankan hewan ternaknya. Sampai suatu terucap ketika dia belum punya anak. Andaikan, jangankan hanya domba-dombaku dan ternakku. Andaikan saya punya anak, diminta oleh Allah, aku akan korbankan juga. Ibrahim. Berjalan dengan waktu ketika Ibrahim punya anak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala komitmen dari ucapannya itu. Dalam satu mimpi nubuah, mimpi yang Allah wahyukan kepada seorang nabi dengan ciri khasnya. Apabila seseorang nabi mimpi sampai 3 kali dalam bentuk yang sama, maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim, "Anni adbahuka." Wahai anakku, aku bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Tentu sangat berat. Tapi ketika diuji dengan sebegitu beratnya, lulus Ibrahim. Dia punya komitmen dari ucapan yang dia lisankan itu. Dia laksanakan dengan baik. Maka sebenarnya penyembelihan Ismail bukan penyembelihannya, tapi ujian akan komitmen dari ucapan yang seorang lisankan itu. Lulus dia dengan baik. Diuji lagi Ibrahim itu dengan sebutan abad tauhid. Bapak ketauhidan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia harus robohkan berhala-berhala yang disesembahan masyarakat pada waktu itu, dia laksanakan walaupun dengan sangat berat konsekuensinya. Dibakar hidup-hidup. Tapi ketauhidan Nabi Ibrahim kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan dalam puncak ketauhidan. Apa bentuk puncak ketauhidan itu? Tidak ada kebersertaan nalar dirinya ketika sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Logiknya ketika dia harus punya konsekuensi dibakar hidup-hidup itu, siapapun akan hangus. Siapapun akan mati. Tapi ketika total kebersandaran itu kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, hal yang tidak nalar itu, tidak ada hal yang menghalanginya untuk sampai kepada penalaran karena ketuhanannya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Saleh ditanya oleh umatnya, andaikan Tuhan dalam kemampuan yang engkau sembah itu tidak ada batas, mampukah Tuhan mengeluarkan seekor unta dari batu? Logika kenabian tidak menyertainya. Apa yang menyertainya? Keimanan. Dia jawab, bisa. Kenapa? Allah. Bisa. Kenapa? Karena ketika Allah mengendaki kun fayakun. Inilah ketauhidan kenabian, puncak ketauhidan dia. Oleh karenanya ayuhal fudur, peristiwa ini lalu menjadi simbol ketundukan, keimanan dan keikhlasan. Hablum minallah. Dengan sebegitu baiknya yang barangkali kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika sudah Allah manggil dalam panggilan muadzin untuk ibadah salat, maka sebagaimana Ibrahim, ikhtartu amrallah min amri ghairih. Sami'na wa ata'na. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Menanamkan nilai tauhid yang murni, Nabi Ibrahim menunjukkan mahabbahnya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Sampai kemudian tidak berhenti pada dirinya. Tapi dia juga menjadi satu figur dalam memimpin rumah tangganya. Dia punya sebutan Abal Anbiya. Karena dia mampu mendampingi anak-anaknya untuk menjadi manusia terbaik. Turunannya Nabi Ibrahim itu banyak yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Sukses dia menghantarkan anak-anaknya. Hatta sampai tersambung kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hudur.
Dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim itu menunjukkan bagaimana bentuknya itu. Dialogis kepemimpinan dalam rumah tangga. Waktu itu dimunculkan oleh Ibrahim. Ketika dia harus menerima wahyu yang sebegitu beratnya itu, lalu dia tidak menggunakan otoritas otoriternya. Tidak. Dia berkata kepada anaknya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, kalau aku menerima perintah Allah di dalam mimpiku, aku disuruh mengorbankan dirimu, nak. Bagaimana menurut pendapatmu? Fangdur madza tara. Dijawabnya tampak kesalehan Ismail sebagai hasil didikan Ibrahim. Ya abati al madza tu'maru satajiduni insyaallahu binas sabirin. Wahai ayahanda, kalau itu perintah Allah, kalau itu diperintahkan untuk diriku dikorbankan, maka aku akan menerima dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hatiku. Laksanakanlah wahai ayahanda. Anak usia 13 tahun, dialog sebegitunya, mampu mengorbankan karena dasarnya adalah keimanan. Maka hari ini tantangan kita adalah membangun generasi berikutnya ini dengan sebuah fondasi keimanan yang mapan. Karena tantangan anak-anak kita hari ini sangat berat. Dengan dunia IT-nya, dengan gadgetnya, dengan dunia anak-anak generasi Z-nya, orang tua tidak bisa kemudian melepaskan begitu saja. Jauh melebihi tanggung jawabnya ketika generasi dulu-dulu. Yang ketika menciptakan kesalehan itu ada tantangannya, ya. Tapi hari ini sangat berat. Maka kita harus bergandengan tangan. Semua pihak. Untuk terus mengawal anak-anak generasi penerus kita ini menjadi generasi saleh. Sebagaimana Ismail dididik oleh Ibrahim alaihissalam. Maka dia sebagai seorang figur kepala keluarga. Ibrahim itu juga punya figur. Karena dia sebagai tokoh pemimpin dalam masyarakatnya. Apa dia sampaikan? Wa ma ta'asyaitu wa taghaidu illa ma'adzaifi. Nabi Ibrahim itu adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan masyarakatnya. Dia tunjukkan dalam bentuk apa? Wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddaitu illa ma'adzaifi. Aku, katanya, tidak makan sebelum aku pastikan bahwa seluruh tetanggaku, masyarakatku, mereka kenyang semuanya. Baru aku makan. Atau aku akan makan bersama-sama mereka yang tidak makan hari ini, aku ajak bersama. Para fakir, para miskin. Lalu dalam Qissatul Anbiya itu disebutkan Nabi Ibrahim itu terbiasa berjalan 1-2 kilo, 1-2 mil untuk kemudian memastikan masyarakatnya, tetangganya, warga dia kenyang. Dia sudah tidak lapar lagi. Oleh karenanya, ayyuhal hudur, kalau nilai-nilai ini kemudian kita ambil, maka Idul Adha adalah mampu membangun sebuah nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kita. Lebih-lebih hari ini. Tantangan zaman tidak bisa lagi kita abaikan. Globalisme sudah sebegitu tanpa batas, tanpa sekat. Tidak ada lagi masyarakat kota, masyarakat desa. Semuanya dalam tahapan hari ini, dalam peradaban yang sama. Kalau kemudian kita tidak ambil sebuah nilai dalam Idul Adha ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, maka Idul Adha sekedar hanya kemudian seri sembelihan. Makan daging bersama-sama. Habis itu kembali lagi. Tidak ada nilai yang kita bisa ambil untuk terus meningkatkan perbaikan kepada kita semua. Ayyuhal hudur. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah tuntunkan kepada kita semua. Dalam hati kita. Dalam hati keluarga kita. Dan bersama-sama masyarakat kita seluruhnya. Mengambil sebuah pelajaran. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah figur. Dan ini dituntunkan oleh para masyayikh salafus soleh dulu. Contoh sebagai penutup akhir khutbah Idul Adha kami. Masyarakat kita itu dari dulu dituntunkan
yang tanpa rasa bahwa itu arahnya ke sana, ke Ibrahim. Apa bentuknya? Masyarakat Jawa, kalau kemudian melaksanakan sebuah pernikahan anaknya, maka dilaksanakan di bulan besar, Pak. Apakah tidak ada bulan lain? Ada. Bulan Muharram yang lain ada 4 bulan. Ada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Tapi tidak ditaruh di sana. Mereka-mereka yang ingin punya gawe, menikahkan anaknya, ditaruhnya di bulan besar. Apa maksudnya? Agar anak-anak kita itu, agar anak yang dijadikan temanten itu, menjadikan Ibrahim, keluarga Ibrahim, adalah menjadi figur di dalam bentuk rumah tangganya. Ibrahim yang saleh, Siti Hajar yang salihah, Ismail yang saleh. Maka, ayyuhal hudur, sekali lagi, Allah mudah-mudahan senantiasa karuniakan kita untuk tidak cuma hanya menyebut Ibrahim dalam at-tahiyatu lillah, tidak sekedar menyebut dalam kalimat lisannya, tapi Ibrahim itu teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan ketika kita berat-tahiyatu lillah, kita sebut kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu 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 akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'as siddiqina wasyuhada wassalihin wal anbiya wal mursalin. Nas'aluka Allahumma bihaqqil fatihati mu'azzamati wassab'il masani imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rawhatan 'inda al-maut wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana inna nas'aluka hutna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibadin nadamatil hali wal mal innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan maksuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud Ya, du'a nanti ya, Kung. wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallillahumma bi jamalika wa jalalika ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi warzuqna mutaba'atan lahu dhahiran wa batinan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sonora, sesaat lagi kita akan bergabung dari lapangan Balai Kota Yogyakarta. Rekan Beni, silakan. Kemarin beberapa kali istana. Ya, Rekan Beni, silakan.
Ya, baik. Terima kasih, sahabat Sonora. Tadi sudah berlangsung sholat Idul Adha 1440 Hijriah. Nah, sahabat Sonora, ini tentu saja secara langsung sholat Idul Adha 1446 Hijriah 6 Juni 2025 dipersembahkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Dan tadi sudah berlangsung di halaman parkir Balai Kota Yogyakarta dengan Umar Isuhak dan juga Khotib Kiai Haji Solehuddin SAG. Nah, sahabat saudara, di pagi hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti perjalanan kami bersama Wali Kota Yogyakarta, Dr. HC Dr. H. Hasto Wardoyo SPOGK. Kita akan berbincang-bincang bersama Pak Hasto selaku Wali Kota Yogyakarta ya. Tadi sudah mengikuti juga sholat Idul Adha dari lapangan Balai Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Hasto, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat pagi Sonora. Siap, selamat pagi dan selamat merayakan Idul Adha. Terima Pak kasih. Hasto. Terima kasih. Mudah-mudahan makna besar Idul Adha yang menjadikan momentum untuk mengasah keikhlasan kita ini betul-betul bisa kita hayati bersama lah, bersama Baik. masyarakat semua. Amin. Nah, mungkin ada kenangan waktu kecil Idul Adha, mungkin ikut nyembelih atau nopo-nopo Pak Hasto. Ya, waktu kecil itu saya tinggal di pucuk gunung di Kulon Progo sana. Kalau sekarang ada Waduk Sermo itu. Saya SD satu sekolahan itu hanya bisa motong kambing satu, gitu ya. Itu sudah istimewa itu, sehingga kalau kita korban itu waktu itu yang ada korban di sekolahan, bahkan di masjid itu sulit untuk mendapatkan hewan korban. Saya kira mungkin masa kecil saya itu masa-masa miskin ya. Mungkin nggak miskin kambing, miskin iman juga. Artinya memang tetangga-tetangga saya termasuk yang tidak mampu berkorban itu, sehingga satu sekolahan itu paling satu ekor. Itu yang sangat mengesankan, sehingga kalau waktu hari raya kurban ya motong kambing di sekolah itu terus dibagi-bagi, dimakan sendiri sudah kurang gitu kan. Kita kenangan indahnya dari rumah suruh bawa ketupat itu. Kalau nanti kita makan bersama-sama. Iya, itu karena saya tinggal di tempat yang mungkin tergolong miskin dan terisolir di pucuk gunung lah. Nah, kemudian di Idul Adha 1446 Hijriah ini, nah sebagai momen penguatan keimanan, ketakwaan dan pengorbanan, nah ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya, Pak Hasto? Iya, saya di kota ini merasakan ada satu hal yang berbeda ya, karena di kota yang sebelum saya masuk di kota Jogja, saya pikir mayoritas orang sudah makmur, sejahtera gitu ya. Tetapi ternyata setelah saya masuk gang-gang di tepi-tepi sungai, di tepi rel, itu ternyata banyak sekali orang yang masih menderita hidupnya, bahkan rumahnya tidak layak. Sehingga untuk mendapatkan makanan yang layak pun juga mereka masih berpikir itu. Nah, oleh karena itu saya kira makna yang ada di kota ini bagaimana kita bisa sharing ya, membagi. Di kota kan sudah jauh lebih banyak orang makmur dibandingkan di desa ya. Nah, maka bagi saya ini kesempatan baik untuk meminta kesadaran dari mereka yang sudah merasa mampu dan harus berkorban, kemudian kita memberikan kepada yang mereka perlu diberi. Ini artinya makna Idul Kurban di kota ya, makna solidaritas itu menjadi penting sekali. Maka kami sekarang ini bisa didukung oleh teman-teman notariat yang saya anggap beliau orang mampu, kemudian akhirnya beliau menyumbang 10 ekor sapi, ya, dan kemudian sapi ini kita potong, kemudian kita bagikan ke 1.200 penggerubak sampah. Ya, ini dan saya berharap satu penggerubak ya minimal 1 kilo lah dapat daging gitu. Ini bagi saya ada sesuatu lah yang kita di Idul Kurban saat ini, ya. Ya, Idul Kurban. Jadi ini juga bantuan dari Pemkot juga ada juga ya untuk hewan kurban. Iya, kita bersyukur sekali Pak Presiden, Bapak Prabowo juga memberikan seekor sapi kepada kami di kota, beratnya 950
kilo ya. Kemudian Pak Gubernur juga memberikan sapi kepada kami dengan berat lebih dari 800 kilo. Itu kemudian dari kami sendiri, dari perusahaan-perusahaan pengusaha juga menyumbang dan akhirnya kita bisa mengumpulkan 16 ekor sapi di 16 ekor 16 sapi. di balai kota Ya, ini. ya, 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 ya. kami syukuri. Baik. Dan nanti pemotongan dilakukan di RPH semua. Ya, kami memberikan contoh supaya pemotongan itu sehat ya, Oke. sehingga kami memotongnya di RPH yang standar sehat ya. Nah, mungkin ada berkaitan dengan kesehatan ini apa saja yang harus diperhatikan, terutama juga untuk hewan kurbannya nih, Pak Hasto. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saya kira untuk mencegah penyakit hewan menular atau kita ada zoonosis ya. Ya. Eh, kita sudah ada prosedur seperti surat keterangan kesehatan hewan untuk memastikan bahwa hewan kurban yang disembelih itu dalam kondisi sehat. Kemudian Pemkot juga melaksanakan pengawasan dan pemantauan ini di 2153 hewan kurban Hewan kurban. di peternak di pasar Tiban kan kita ada pasar-pasar hewan Tiban yang di pinggir-pinggir jalan Pinggir itu jalan ya. dan kita sempat memeriksa sebanyak 2153 itu Oke. dan memang eh, jumlah petugas pemerintah yang diterjunkan juga cukup banyak, ada 226 orang untuk melakukan pemeriksaan itu, dan pemerintah kota menyediakan fasilitas penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan RPH Dinggiwangan. Ya, pada tanggal 6 Juni sampai 9 Juni. Nah, ini monggo silahkan mereka yang akan menyembelihkan di RPH yang kota Giwangan. ini bisa juga melalui Basnas ya. Oke. Dan saya juga berharap kepada warga masyarakat kalau hewan yang mau disembelih itu kurang sehat, itu kami menyediakan call center khusus. Centernya Ini ada, mungkin bisa dicatat, hubungi 0857 1301 397. Sekali lagi saya ulang, 0857 1301 3997. Ini bagi yang mencurigai mungkin hewan kurbannya itu tidak sehat, sakit, silahkan menghubungi center ini. Saya kira itu ya. Jadi pemerintah kota juga melakukan pengawasan juga terhadap jual juga, dan untuk dari sisi pemotongan ini dilakukan di RPH Giwangan. RPH Giwangan. Supaya Ya. kesehatannya juga tetap terjaga. Nah, Betul. ini juga yang menjadi catatan, ini kan biasanya setelah nyembelih, nah ini kan banyak sekali ya dalam tanda kutip sisa-sisa. Lah ini terus bagaimana penanganannya Pak Hasto? Misalkan Iya. limbah atau seperti apa? Yang pertama memang kita himbau untuk supaya tidak menambah jumlah sampah ya, sehingga ini himbauan tidak hanya dari pemerintah kota ya, tapi dari pemerintah pusat juga menghimbau agar alat-alat atau pembungkus daging yang digunakan tuh sebisa mungkin tidak banyak menggunakan plastik lah, ya, tidak menggunakan plastik, tapi bisa menggunakan daun. Itu. Sebenarnya sekarang juga ada plastik organik juga ada yang dibuat dari tepung singkong atau apa itu. Tapi kan itu mahal, mungkin masih mahal. Tapi mungkin bisa pakai daun itu ya. Kemudian bisa juga membawa alat sendiri dari rumah. Oh iya, kan bagus toh tempatnya. Jadi kan tidak perlu tempat yang menjadi sampah itu. Mungkin bawa panci atau apalah yang dari rumah bisa dilakukan. Nah, satu hal yang bisa kita sadari bersama bahwa kita sering lihat ada darah yang dialirkan ke sembarang tempat ya. Kemudian karena kita ini kan jeroan dimakan ya. Kalau di beberapa negara maju itu jeroan itu tidak dimakan ya. Sehingga jeroan itu dibuka, dicuci, di open ya. Jadi sebetulnya open defecation itu kan tidak boleh. Sebetulnya ada feses, ada tai sapi, tai kambing terbuka itu kan tidak boleh ya. Harus tertutup dan dia salurannya bukan saluran air atau saluran air yang ke sungai. Jadi tidak boleh ke sungai, tidak boleh ke saluran air yang terbuka. Harusnya dia ke saluran limbah. Makanya ini saya himbau kepada semua warga, tolong betul darahnya itu jangan dimasukkan ke sungai, aliran air yang masuk ke sungai gitu ya. Dan bisa dimasukkan di saluran yang memang khusus untuk limbah ya. Begitu juga
kotorannya hewan itu, ya sapi, tai kambingnya itu. Nggih, nggih. Ini mohon perhatian. Dan satu hal yang saya minta juga setelah sholat Id ini Ya. coba dicek ya di lapangan-lapangan itu banyak sampah enggak gitu loh. Nah, mungkin Nah, ada ini penting sekali menurut saya supaya ya kertas-kertas. kertas-kertas, mungkin ada yang bawa makanan, mungkin membuang kardus makanan di mana itu. Nggih, Jangan sampai ada selembar sampah pun yang ditinggal di lapangan di itu. lapangan. Apalah, mari kita selalu bertanggung jawab setiap kali ada event, ada acara, tolong diberitahu kita itu harus naruh sampahnya di mana, mengingatkan supaya sampah tidak sembarangan. Nah, Karena itu dia. ternyata berat sekali kita memanage sampah kalau seandainya perilaku itu tidak Tidak terkendali, diubah dikendalikan sendiri. dari Nah, itu itu saya ya. kira Nggih, harapan nggih. saya ya. Betul. Tapi kadang-kala kalau kita ngeleki yang membuang sampah terus kita malah dimarahin juga ya. Iya, karena ini kan perilaku ya, Iya. perilaku. Jadi kadang-kadang kalau orang tuh kalau perilakunya dirubah itu ada yang tersinggung gitu kan, tersinggung, diketegur aja tersinggung. Itu kan perilaku lah. Nggih, nggih. Misalkan ada orang buang puntung rokok sembarang tempat kita tegur bisa marah, Ya, misalnya gitu. betul, Itu kan betul. kita masih menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi ya terus berusaha, Nggih. harus kampanye terus. Bagaimana agar sampah itu bisa terkelola dengan baik. Di event-event seperti ini harus jangan lupa Memperhatikan sampah. ya, Jadi kebersihan. supaya di lapangan-lapangan ini juga dibersihkan ya, mungkin bawa Iya, koran, bawa apa ya, iya, bawa pulang ya masing-masing, tiba tidak pulang, tinggal ya gitu jangan ya. ditinggal. Kalau ada yang makan permen ya kulitnya disaku aja lah, nanti ketemu tempat sampah baru dimasukkan, jangan dibuang sembarang tempat. Nah, itu sahabat Sonora, karena sampah ini juga tanggung jawab kita bersama. Iya, Bukan hanya, betul. wah nanti Pemkot membersihkan, wah gitu. Iya, ya, jangan gitulah. Kan kita membersihkan juga pakai uang rakyat itu. Ya, kalau kita itu bisa berhemat kan juga kita bisa banyak membangun. Ya. Banyak membangun ya. Terus satu lagi, Oke. sahabat Sonora di mana saja ada ya. Kami mohon untuk bisa disampaikan kepada tetangga-tetangga agar kalau mendapatkan daging, Oke. kalau seandainya merasa sudah cukup, mungkin orangnya malah ada yang hipertensi, kolesterolnya tinggi, tapi karena dia sohibul korban, dia juga diantari, Ya, itulah. diantar itu. Kalau memang tidak akan dikonsumsi sendiri, pemerintah kota kan punya food bank. Wah, ini Punya food bank, ya, punya ya. food bank yang kita dinas pertanian lah. Pertanian. Tolonglah hubungi kami food bank itu. Nah, kemudian nanti akan kita jemput dagingnya dan kemudian akan kita freezing, kita simpan di kulkas ya. Untuk kemudian kita bisa membagi kepada setiap saat pada orang tua yang kita punya orang-orang jompo, orang-orang yang tidak Ya, tidak mampu ya, masih dalam arti membutuhkan ya. miskin Ya, gitu ya. itu masih banyak sekali. Ya, makanya food bank ini kan bagaimana ketahanan pangan di kota ini kan kita menerima makanan-makanan dari mana saja, terus kita simpan di food bank, kemudian setelah itu kita distribusi. Kadang-kadang kita masak, kemudian kita bagi ke anak-anak kos, misalnya gitu yang dia itu juga kan membutuhkan. Saya kira penting kita. Betul. Tadi saya bilang solidaritas. Solidaritas. Iya, Itu begitu. berarti semangat berbaginya juga terwujud dengan Iya, ini iya, juga ya. iya. Jadi pasti artinya kita istilahnya merasa beriman, tapi tidak beramal soleh itu kan. Ya. Ya kan kita itu kalau ya selalulah kalau kita beriman mestinya kita beramal soleh. Kalau kita istilahnya berhubungan dengan Allah dengan baik, hablum minallah, mestinya ada binanas. Hubungan dengan manusia juga baik. Seimbang ya. Iya, kalau kita diperintahkan untuk sholatmu mesti terus zakatmu gitu kan. Jadi kalau kita itu cuman korban, saya biar dapat pahala, biar saya menjadi orang alim itu loh, apa artinya kalau tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu dia harus ada kita bermanfaat untuk orang lain, berbagi juga untuk sesama. Ini wujud takwa kita juga ya. Betul. Pak Hasto, ya. Betul. Baik, ada himbauan lain monggo Pak Hasto. Ya, jadi saya kira saya atas nama pemerintah kota, saya selaku wali kota di kota Jakarta, mengucapkan selamat Idul Adha kepada seluruh sahabat Sonora di mana saja berada, juga seluruh masyarakat kota Yogyakarta khususnya dan juga daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya.
kami berdoa mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha kali ini memberikan manfaat barokah yang besar untuk meningkatkan keikhlasan keimanan kita, dan jangan lupa menyembelih hewan korban itu harusnya juga punya makna menyembelih nafsu kita ya. Artinya egoisme kita disembelih juga gitu. Artinya dibunuh lah egoisme kita itu dibunuh. Kemudian barangkali kita masih sering punya nafsu yang sangat negatif ya, itu juga dibunuh, itu disembelih juga itu. Jadi supaya kemudian betul-betul membawa perbaikan ya, kebaikan untuk ya. kita semua. Ya, Gitu. itu. Baik, dan tadi pun bantuan hewan kurban ini juga dibagikan ke panti asuhan, juga ke masjid juga, Ji. Ya, Pak betul. Anto, Ya, tadi. ada apa yang lewat Basnas, kemudian ada yang lewat panti asuhan, ada yang kita sampaikan lewat masjid itu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat, dan sekali lagi nanti kalau para sohibul korban di Kota Jogja, kalau kemudian diberikan pembagian daging korbannya, kalau tidak dimakan sendiri, itu hubungilah food bank kami, food bank kami. Kemudian kami bisa menerima hewan korbannya, daging korbannya, bukan hewannya. Ya. Sudah bentuk daging ya? Iya, bentuk daging. Ya. Baik, nah, sahabat saudara jangan lupa tadi juga untuk hewan kurban. Nah, misalkan terdeteksi sakit, ini juga bisa menghubungi call center di 0857 1301 3997. Ini yang akan menyembelih di rumah pemotongan hewan giwangan, ini juga bisa langsung menghubungi. Baik, ini dan semoga Raya Idul Adha ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Hasto, kesejahteraan, kemakmuran masyarakat juga semakin meningkat di Kota Yogyakarta. Pak Hasto, menurut Sami-sami, selamat pagi dan sukses untuk sahabat Sonora semua di mana aja. Sukses juga untuk Sonora. Siap, Matur nuwun Pak Hasto. Terima kasih. Matur nuwun Pak Hasto. Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Wali Kota Yogyakarta, Dr. H. Hasto Wardoyo, SPOGK. Di pagi hari ini tadi juga Pak Hasto juga ikut sholat Idul Adha di lapangan Balai Kota Yogyakarta. Demikian siaran langsung sholat Idul Adha 1446 Jumat 6 Juni 2025, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni atas informasinya. Baik sahabat Sonora, kita kembali bergabung dari lapangan Balai Kota Yogyakarta. Rekan Beni, silahkan. Baik, terima kasih rekan Nana. Sahabat Sonora, masih dari halaman lapangan Balai Kota Yogyakarta, dan tadi sudah usai sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Nah, kami juga lanjutkan siaran langsung ini persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kalau tadi sudah bersama Wali Kota Yogyakarta. Nah, saat ini pagi hari ini bersama kami Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Nadif MSI. Kita akan berbincang-bincang sejenak. Nah, selamat pagi Pak Nadif. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat Idul Adha dan semoga kita semua mendapatkan berkah, Pak Nadif. Amin. Ya. Baik, sahabat Sonora, di wilayah Kota Yogyakarta ini juga kurang lebih terdapat sekitar 90 titik sholat di lapangan terbuka dan 101 titik sholat di masjid yang tersebar di sewilayah Kota Yogyakarta. Nah, Pak Nadif, ini makna Idul Adha apa saja nih? Tadi selain berkorban dan sebagainya, nah ini apa saja nih makna Idul Adha di hari ini, Pak Nadif? Ya, yang pertama tentu saya mengaturkan selamat pada kaum muslimin, muslimat Kota Yogyakarta merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Tentu kita bersepakat bahwa Idul Adha itu tidak hanya sekedar seremoni, tidak hanya sekedar ritual, kita menjalankan sholat Id, kemudian kita bersama-sama melakukan penyembelihan hewan kurban. Tapi selebihnya sesungguhnya ada makna, ada pelajaran yang bisa kita ambil begitu. Yang pertama adalah ya tentu kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk peduli terhadap sesama. Kita mestinya sudah terbiasa ketika ada kawan-kawan kita yang butuh, kemudian kita bantu, atau bahasa yang kita sering sampaikan itu
bagaimana pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih hewan kurban itu artinya kan sebagian rezeki yang diberikan itu juga diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan itu. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya sesungguhnya dengan syariat Idul Kurban kita diajarkan tentang nilai kepatuhan, kemudian nilai ketauhidan, apapun yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa itu bisa perintah yang menyenangkan, kemudian mungkin bisa perintah secara emosi yang menyengsarakan menurut emosional, tapi kita harus hadapi dengan kesabaran, keikhlasan, karena dengan keikhlasan dan kesabaran itu tentu semua yang kita lakukan ketaatan penuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya tentu akan bermakna ibadah begitu. Jadi itu yang kedua yang mestinya kita internalisasikan dalam kehidupan nyata kita. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya dengan Idul Kurban itu tidak hanya sekedar kita empati, tidak hanya sekedar mendidik ketulusan dan keikhlasan, tapi di situ ada makna edukasi itu, makna pendidikan, makna tarbiyah yang mestinya bisa kita toladani, bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa Nabiullah Ibrahim ketika mendapatkan perintah, ketika mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya. Saat itu juga kemudian Nabiullah Ibrahim, walaupun ini wahyu, walaupun ini perintah dari si kebenarannya sudah tidak diragukan lagi, tapi Nabiullah Ibrahim kemudian berdiskusi kepada anaknya itu. Bagaimana anakku bahwa saya ini mendapatkan perintah wahyu untuk menyembelihmu itu. Kemudian Nabi Ismail menjawab, kalau itu memang perintah Allah, perintah dari Yang Maha Kuasa, maka laksanakan wahai ayahku, insya Allah kita akan mendapatkan sebagai hamba Allah yang sabar. Ini kan sebuah edukasi, betapa pentingnya orang tua itu selalu berkomunikasi, selalu membersamai anak. Ketika ada masalah, itu bagus sekali kalau kemudian didiskusikan dalam rangka untuk mencari solusi yang tepat. Orang tua nggak boleh otoriter, anak itu juga punya hak untuk menyampaikan apapun gitu. Sehingga problem dalam keluarga, problem dalam masyarakat ketika ada diskusi, ketika ada sharing, insya Allah solusi yang akan diberikan itu solusi yang melegakan, solusi yang menyenangkan bagi semuanya. Jadi sekali lagi Idul Adha, Idul Kurban jangan berhenti hanya sekedar seremoni, tidak hanya sekedar ritual, tapi bagaimana kemudian makna Idul Kurban itu mampu kita internalisasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang keempat tentu penting, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim, kemudian Siti Hajar, kemudian ada Ismail, itu sesungguhnya adalah role model, sesungguhnya adalah prototip keluarga ideal. Jadi keluarga ideal itu kan seorang ayah yang baik, seorang ibu memiliki figur yang ideal, kemudian anak yang berbakti, itu kan sesungguhnya figur keluarga yang ideal. Kalau ditanya Mas, jadi siapapun ketika hidup berkeluarga, itu mesti arahnya ke sana itu. Betul. Seorang ayah juga, seorang suami juga baik menjadi pemimpin, seorang ibu juga menjadi keluarga yang ibu rumah tangga yang baik misalnya. Kemudian seorang anak ini sukses dunia akhirat. Itulah hakikatnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tidak usah jauh-jauh ketika kita ingin mewujudkan keluarga yang sejahtera, bahagia lahir dan batin, contohlah Nabiullah Ibrahim bersama keluarga. Cara mendidiknya seperti apa? Apalagi ini sebentar lagi anak-anak masuk liburan. Kemudian ada SPMB, sistem penerimaan murid baru. Ini kalau keluarga ideal itu adalah keluarga Nabiullah Ibrahim, maka orang tua ketika memilih sekolah, ketika memilih madrasah, mestinya adalah sekolah atau madrasah yang mampu mengantarkan anak-anaknya itu sesuai sama dengan Nabiullah Ismail. Taat terhadap keluarga, taat pada agama, taat bangsa dan negara. Ini kan ideal gitu. Jadi, saya rasa itu gitu. Betul. Jadi
komplit ya sebenarnya Komplit makna ya. Idul Adha ini Nah, itu itulah tidak hanya komplit. kurban tapi sosial, solidaritas, empati Iya, iya, keluarga. iya. Itu dialog dalam Iya, keluarga juga terjalin, spiritualitas, spiritualitas. Wah, sampai tarbiyah pendidikan gitu. pendidikan Iya. juga. Nah, Iya. ini dia. Ini Nah, saya rasa nyambung. iya, iya, Jadi iya. Idul Adha sekarang, kemudian kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan, Dunia kira-kira pendidikan, sinkronnya sinkron. ketemunya di situ gitu. Ya, ya, Iya, betul lagi. Ya, iya. karena ini juga sudah musim liburan Musim nih. liburan sebentar Hari lagi, sekolah baru hari atau sekolah hari baru. Maka orang tua saya rasa sudah contohlah Nabiullah Ibrahim Nabi gitu. Ibrahim itu. Nah, Nah, dan semoga juga semangat iya, solidaritas ini bisa terwujud dan juga terwujud gitu. komunikasi keluarga ini juga sepanjang hari ya. Iya, Tidak, sepanjang hari. itu harus benar-benar. Ya, jadi apa? Mewujudkan generasi yang peduli, mewujudkan generasi yang sabar, Iya. mewujudkan generasi yang memiliki spiritualitas yang tinggi, Iya. itu ada di Nabiullah Ibrahim gitu. Ibrahim ini, Ibrahim. Nabi Ibrahim. Baik. Nah, Pak Nadif ini, Ya. nah, monggo himbauan kepada warga masyarakat, panitia kurban juga takmir masjid ini untuk melaksanakan penyembelian sesuai syariat Islam. Ya. Ini, monggo Pak Nadif. Jadi saya mengingatkan kepada seluruh panitia, baik panitia pengelola ibadah ada di masjid-masjid kita, kemudian BHBI, mereka kan saat ini diberikan amanah oleh Sohibul Kurban gitu. Dan ada peningkatan yang signifikan tahun ini. Penyembelihan hewan kurban meningkat dari si jumlah, kemudian juga menurut saya tidak hanya sekedar itu, tapi meningkat dari si kesadaran itu. Oh, ya. Kalau Ya. tahun kemarin itu kan 6.000-an sekian ya hewan kurban yang disembelih. Tahun ini 7.000 habis, hampir 8.000. Oh, hampir 8.000 Iya, ya itu hewan kan kurban. menurut saya peningkatan yang luar biasa. Maka saya menghimbau kepada seluruh panitia, karena panjenengan diberikan amanah, laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Mulai dari proses penyembelihan hewan kurban, itu pastikan penyembelihan hewan kurban itu sudah sesuai dengan syar'inya. Kemudian yang kedua tentu nanti dari si pendistribusian, jangan lupa pendistribusian, karena jenengan diberikan amanah, pendistribusian juga mengikuti syariat Islam gitu. Sohibul kurban juga mendapatkan haknya, kemudian tetangga kanan kiri dari sohibul kurban juga pastikan mendapatkan, termasuk kemudian keluarga jauh, masyarakat yang memang betul-betul bukan, itu jangan lupa kemudian dipetakan, diberikan berbagi kesejahteraan, berbagi peduli di itu, sehingga mereka juga merasakan makna Idul Kurban itu sendiri. Jadi poin yang pertama saya mengingatkan kepada panitia, pastikan bahwa seluruh rangkaian penyembelihan hewan kurban itu harus syar'i, sesuai dengan ketentuan ajaran agama. Kemudian yang kedua, bahwa Kota Jakarta ini kita bangga, kita aturkan selamat pada Pak Wali Kota bahwa setidaknya 100 hari kerja beliau, ini kondisi Kota Yogyakarta kan sudah bersih, kemudian yang semula sampah juga berserakan di mana-mana, sekarang kita depo-depo kita itu sudah nyaman gitu. Maka jangan sampai Idul Kurban ini berdampak mengembalikan citra yang dulu menjadi darurat sampah lagi gitu. Menurut saya ini juga perlu dihimbau. Maka kami di internal Kementerian Agama bekerja sama dengan Pak Wali Kota itu menghimbau pada seluruh takmir masjid, para panitia Idul Kurban, pastikan bahwa dari sisi pendistribusian ini zero plastik gitu, zero plastik. Jadi bagaimana para mustahik, siapapun nanti akan mendapatkan jatah daging kurban, itu ya bawa tempat sendiri misalnya, atau memang kalau tidak ada tempat atau nggak bawa tempat sendiri, setidaknya panitia menyiapkan tempat-tempat yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu daur pisang, besek itu kan daur ramah lingkungan. Setidaknya itu gitu. Kalau himbauan ini sesungguhnya sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu. Jadi kalau hanya saat ini kita sampaikan itu sudah terlambat itu. Tapi setidaknya saya mengingatkan para mustahik, masyarakat yang nanti pada saat akan menerima daging kurban, itu pastikan kita membawa tempat dari
rumah Rumah ya. masing-masing yang kemudian itu tidak berdampak menumpuknya sampah di Sampah. tengah-tengah masyarakat kota Yogyakarta. Karena kita bersepakat betapa pentingnya mewujudkan lingkungan kita yang bersih, lingkungan Betul. kita yang nyaman, Betul. dan insya Allah ketika lingkungan kota Yogyakarta ini bersih, nyaman, tidak menutup kemungkinan kemudian akan meningkatkan sektor kesejahteraan ekonomi itu. Kesejahteraan Iya. ekonomi. Karena para wisatawan Betul. akan berbondong-bondong Datang datang lagi ya, gitu, datang datang lagi. lagi. Karena kita punyanya kan pariwisata Pariwisata, itu. betul Pak Nadif. Itu. Punyanya itu yang kita jual itu salah satunya itu. Kalau kemudian kita cederai lingkungan ini dengan apa? Kehidupan yang tidak harmoni, kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak bersih, maka tidak menutup kemungkinan mereka-mereka begitu datang tuh sudah nggak pengen lagi datang ke kota Yogyakarta. Makanya sekali lagi kami mengimbau pada masyarakat, Idul Kurban boleh berbagi, tapi jangan lupa kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah. Jangan sampai Idul Kurban itu mencederai lingkungan kota Yogyakarta yang sudah nyaman, bersih ini gitu. Ya, tadi Saya rasa itu himbauan saya. Gitu. Tadi Pak Wali Kota juga mengingatkan untuk kesehatan hewan dan juga limbahnya ini limbahnya, kan juga dan tadi juga sudah jangan pakai plastik gitu. Pastikan zero plastik. Zero plastik. Zero plastik. Gitu. Kalau untuk tanggal penyembelihan ini iya, jadi kita mengingatkan pada masyarakat Kota Yogyakarta, utamanya kawan-kawan kita, panitia, proses penyembelihan dalam syariat Islam itu kan bisa dilakukan di tanggal 10, kemudian tanggal 11, kemudian tanggal 12, dan tanggal 13 itu. Kelorosan tanggal 10 ini kan dari Jumat gitu. Dari Jumat. Kita berdekatan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Tidak menutup kemungkinan kemudian kawan-kawan kita di masjid atau di musola itu melaksanakan penyembelihannya di hari Sabtu itu. Sabtu ya. Ya bisa juga kemudian dilaksanakan hari Jumat. Tentu panitia sudah menghitung kekuatannya itu. Kekuatannya dari si panitia, kemudian dari si sarprasnya gitu. Kadang-kadang kan lahannya juga sempit, ketika dieksekusi sehari itu nggak bisa selesai, maka bisa juga mengambil opsi di tanggal 11 maupun tanggal 12 atau tanggal 13. Tapi prinsipnya dimungkinkan penyembelihan itu 4 hari itu. 4 gitu. hari itu ya. Tapi selebihnya kemudian kita serahkan kepada masing-masing panitia di masjid atau di musola itu. Karena yang bisa menentukan itu kan kondisi gitu, kondisi yang dipertimbangkan itu kondisi dan kekuatan masing-masing itu. Saya rasa gitu. Mungkin itu Pak Nadif ada himbauan lain, monggo silakan. Sekali lagi kami ikut senang, bahagia, dan memberikan ucapan selamat juga kepada Bapak Ibu. Jangan lupa sekali lagi Idul Adha itu tidak hanya sekedar di ritual dan seremonial, tapi justru yang paling penting ini adalah untuk kepentingan 11 bulan yang akan datang. Nanti kita akan diuji apakah kita masih punya kepedulian, apakah kita masih punya kesabaran, apakah kita masih punya rasa spiritualitas yang tinggi, kita masih memiliki ketulusan dalam mengabdi atau tidak. Ini diuji 11 bulan yang akan datang. Jadi ini sesungguhnya adalah refleksi. Ini sesungguhnya adalah kita diingatkan kembali. Jangan sampai lupa bahwa ada ajaran Nabiullah Ibrahim yang mestinya terus kita internalisasikan, dan ini menjadi penting bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa memiliki rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Karena hakikat hidup kita ini kan bukan individual, tapi hidup kita ini adalah sosial. Hablum minallahnya nanti kena, hablum minannasnya juga kena, kemudian hablum minal alam juga kena. Jadi dengan Allah itu spiritual, dengan manusia tadi itu kepedulian, empati, kesabaran juga gitu. Ya dengan alamnya adalah kita menjaga lingkungan. Ternyata tadi itu ada makna bahwa sesungguhnya kita ini boleh mendistribusikan hewan korban, boleh kemudian kita berkorban, tapi jangan lupa kemudian kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita, bersih. Gitu. Komplit sudah sesungguhnya. Ketika manusia itu hubungannya dengan Allah sudah baik, spiritualnya sudah baik,
hubungan dengan manusia ini baik, Ji. kemudian kita juga punya kepedulian yang tinggi terhadap alam, Ji. sudahlah. Kita apalagi gitu. Betul. Jadi alam kita juga akan baik, nyaman-nyaman saja. Ji. Kita dengan sama manusia Sesama juga manusia juga bagus, bagus, baik, gitu. ya. Umurnya juga insya Allah panjang gitu, Amin. sehat gitu. Sehat, amin. Kemudian kita miliki ketenangan Nah, karena kita itu dekat dia. dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya rasa itu. Ya. Baik, matur nuwun Pak Oke. Nadif. Ya. Ini sekali lagi selamat Idul Adha. Ini sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Nadif MSI, di mana tadi juga sudah berlangsung juga wawancara kami bersama Wali Kota Yogyakarta dan juga tadi siaran langsung sholat Idul Adha langsung dari lapangan Balai Kota Yogyakarta. Dan demikian siaran langsung Idul Adha persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kita kembali ke studio. Matur nuwun Pak Nadif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Amin. Terima kasih rekan Beni. Baru saja sahabat Sonora kita melakukan siaran langsung sholat Idul Adha 2025 langsung dari lapangan Balai Kota Yogyakarta, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta.